Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Cahyani dari kelas STR 1B dengan NIM P279041241107. Di dalam penerapan hukum fisika dalam keperawatan, yang pertama ada biofluida. Biofluida mempelajari aliran cairan di dalam tubuh termasuk darah dan cairan lainnya, yang penting untuk memahami dinamika peredaran darah dan proses fisiologis lainnya yang melibatkan cairan. Nah, contoh biofluida dalam perawatan itu yaitu ada pompa infus. Alat ini mengendalikan aliran cairan intravena secara presisi kepada pasien, seperti pemberian obat, nutrisi, atau cairan infus. Perawat menggunakan pompa infus untuk memastikan pasien menerima dosis cairan atau obat secara tepat sesuai dengan kebutuhan medisnya. Yang kedua yaitu ada biooptik. Biooptik mempelajari cahaya dan interaksinya dengan jaringan biologis. Ini sering berkaitan dengan teknologi pencitraan medis yang menggunakan cahaya untuk diagnosa atau terapi. Nah, contoh dari biooptik ini ada pulse oximetry, yang adalah alat yang menggunakan cahaya untuk mengukur kadar oksigen dalam darah secara non-invasif. Cahaya dilewatkan melalui jaringan dan sensor mengukur perubahan dalam penyerapan cahaya akibat saturasi oksigen. Alat ini sangat berguna dalam keperawatan untuk memonitor saturasi oksigen pasien dengan masalah pernafasan. Selanjutnya yaitu ada biolistrik. Biolistrik adalah studi mengenai aliran listrik yang dihasilkan oleh jaringan biologis, seperti otot dan saraf, yang penting dalam memahami fungsi sel dan jaringan, serta digunakan dalam berbagai alat diagnostik dan terapi. Nah, contoh biolistrik dalam keperawatan yaitu EKG atau elektrokardiogram. EKG adalah alat yang mengukur aktivitas listrik jantung untuk mendiagnosis gangguan irama jantung atau kondisi jantung lainnya. Dalam keperawatan, EKG digunakan untuk memonitor kondisi jantung pasien secara real time, terutama pada unit keperawatan invasif atau ICU atau ruang operasi. Itu ada bioakustik. Bioakustik adalah cabang ilmu yang mempelajari gelombang suara dan getaran dalam tubuh makhluk hidup. Dalam keperawatan, bioakustik sering berkaitan dengan penggunaan gelombang suara untuk diagnostik dan terapi. Nah, contoh dari bioakustik ini yaitu USG atau ultrasonografi. USG menggunakan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi untuk membuat gambar organ internal, seperti janin pada ibu hamil, kondisi ginjal, jantung, atau jaringan tubuh lainnya. Dalam keperawatan, USG sering digunakan untuk membantu memantau perkembangan janin dan mendeteksi kelainan dalam tubuh pasien. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.